kepercayaan itu tidak saya sia-siakan. Semangat begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pijar, kembali lagi di podcast Pijar, Pojok Inspirasi Pelajar. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang begitu spesial, sangat spesial bagi kami, yaitu Dr. Ki Haji Surahman Hidayat LCMA. Beliau dari anggota MPR RI dari fraksi PKS Jawa Barat Dapil 10. Nah, Bapak, selamat datang. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak telah menyempatkan waktu untuk datang ke SMA Negeri 1 Lumbung. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Bapak, saya mau bertanya gimana Bapak perasaan pertama kali datang ke SMA Negeri 1 Lumbung? Ya, terima kasih. Ke Lumbung ini ya bukan kali yang pertama ya, mungkin 2-3 kali dalam kesempatan menyalurkan aspirasi masyarakat. Ada dulu bantuan siswa miskin, kemudian ada bantuan roti lahu begitu ya kan. Jadi sudah ya 2-3 kali lah. Tempatnya tentu saja berbeda-beda ya. Alhamdulillah hari ini ke SMA Negeri 1 ya. Nah. Ya, baik Bapak. Bapak, kami dari siswa SMA Negeri 1 Lumbung begitu kagum atas segala perjuangan Bapak sampai berada di titik ini. Bapak, boleh diceritakan sedikit perjalanan hidup Bapak sampai berada di titik ini menjadi anggota MPR RI. Boleh diceritakan Bapak? Ya, baik, terima kasih. Syukur alhamdulillah tentu saja ya kan. Saya sampai hari ini itu usianya ya 68 tahun ya kan. Lahir tahun 57 ya kan. Itu mulai dari sekolah dasar negeri ya kan. Alhamdulillah pada sekolah dasar negeri 3 di Sindanghayu Banjarsari ya, dengan tentu saja kegiatan-kegiatan yang ada, baik sekolah di ekstra ya maupun di kelas ya kan, ekstra ya pramuka atau camping dan lain-lain, saya aktif begitu kan, alhamdulillah. Nah, dengan begitu saya dinilai oleh guru ya kan. Waktu itu saya baru kelas 5 ya, kelas 5. Oleh guru ya sepakat bahwa Surahman perlu diberi kesempatan untuk ya bergabung dengan kelas 6 begitu kan. Oh iya. Gitu. Ya. Ya setengah tahun nanti kalau bisa menyesuaikan ya dia ikut ujian begitu, ujian kelas 6. Alhamdulillah kepercayaan dari guru tidak disia-siakan ya, dalam beberapa bulan jadi saya kelas 5 tapi duduk di kelas 6 begitu. Alhamdulillah. Saya masih ingat ya guru saya itu Pak Hudri ya, Pak Apud, ada begitu ya yang mendorong itu. Alhamdulillah ujian ada dulu tuh, ujian latihan ujian kalau dulu itu ujian ya kan, ternyata bisa begitu, akhirnya lulus ujian itu. Bahkan katanya nilai saya itu
ya terbaik begitu dari Iya. siswa-siswa di SD 3 Sindanghayu itu. Alhamdulillah. Nah, itu pengalaman yang sangat baik. Tentu saja orang tua saya berterima kasih kepada Pak Guru, begitu kan. Lalu saya melanjutkan ke PGA, Pendidikan Guru Agama, Iya. di Banjarsari. Rupanya di Pendidikan Guru Agama juga saya dicoba lagi, diberikan kesempatan. PGAP, Pendidikan Guru Agama pertama itu 4 tahun, ya kan. Oleh guru di situ dicoba lagi, ya. Coba ya Surahman ikut ya belajar di kelas ya 2. Saya kelas 1 belajar di kelas 2 untuk maju, begitu kan. Bisa enggak? Ya, ternyata ya, kepercayaan itu tidak saya sia-siakan. Semangat, begitu. Dengan begitu maka saya diminta foto-foto untuk ujian. Saya disuruh ikut foto, katanya. Kenapa? Ya kan mau ikut ujian, itu kan kelas 4 gitu. Ya udah, saya minta izin ke orang tua, senang orang tua, ya kan. Jadi kelas 3 PGA 4 tahun, ikut kelas 4 ujiannya waktu itu di Banjar. Alhamdulillah lulus, begitu kan. Itu jadi kepercayaan dari guru itu disyukuri, itu ya kan. Itu. Kemudian saya disekolahkan di PGA PUI 6 tahun Cijantung, ya kan. Jadi kan kesempatan loncat waktu di SD, ya kan, loncat kelas 5 ujian kelas 6 kan. Nah, di PGA PUI Banjarsari loncat lagi kelas 3 ujian di kelas 4, begitu. Nah itu ya kan, itu alhamdulillah ya. Lalu kesananya biasa, terus ke perguruan tinggi ya, Institut Agama Islam Darussalam, dekat lah, ya udah alhamdulillah. Normal biasa, alhamdulillah, ya kan. Setelah itu kemudian aktif tadi ya di Pramuka, lalu ikut di Menwa, ya. Menwa tahu? Kebetulan belum tahu, Pak. Itu. MWA itu kalau boleh tahu apa, Pak? Resimen Mahasiswa. Resimen mahasiswa itu dilatih kemiliteran, gitu. Disebutnya Menwa, Resimen Mahasiswa. Ya saya aktif, begitu kan. Ya bahkan oleh ya pelatih dari Kodim itu ya Surahman jadi sekretaris 3, katanya, untuk ngurus administrasi dan lain-lain, begitu kan. Menyelenggarakan long march ke Pangandaran, jalan kaki dari Ciamis Pangandaran, itu kan model-model begitu ya. Jalan kaki, Bapak? Iya, jalan kaki. Itu jalan kaki sekitar berapa hari buat ke Pangandaran? 1 hari. 1 hari. Ya, tuh. Nah, jadi poinnya ya, ada kesempatan untuk aktif, saya aktif, begitu intinya. Dan ya dipercaya ya oleh guru, gitu kan. Nah, lalu dari Menwa dan lulus, begitu kan. Namanya BA waktu itu, BA Bachelor of Art, itu sarjana muda, ya kan. Iya, kelas 3 kuliah lulus, ya kan. Kemudian saya pengen melanjutkan, ya jangan hanya tingkat 3, ya, itu harus ingin jadi sarjana penuh, ya kan. Gitu. Sarjana muda kan masih muda, ya kan. Ingin yang ya matang, gitu, ada semangat, begitu. Ya udah,
Tapi ada kendala ya, biaya biasa kan, orang tua kan Iya, tidak terlalu cukup ya ekonominya ya. Eh, saya eh, minta kesempatan ke guru untuk belajar berkhidmat di sekolah, itu apa jadi TU tata usaha Iya. gitu ya, supaya ya saya belajar juga bagaimana jadi tata usaha kan. Nah, maka dia diangkat jadi tata usaha PG APUI Cijantung. Nah, ya. Terus ya, ya alhamdulillah, selain itu ya aktif itu saya juga di Pramuka, bahkan ditunjuk sebagai pembina Pramuka ya kan, untuk anak-anak sekolah kan begitu. Iya, kami juga ini ikut ekstra pramuka. Ya itu. Nah, jadi setiap ada kesempatan ya saya manfaatkan dan saya syukuri ya. Itu intinya ya kan. Bahkan pernah ya waktu di Sarjana Muda long march itu ya Ciamis Pangandaran kan. Iya. Nah, waktu di perguruan tinggi itu meningkat itu dari Sumedang ke Buah 2 ada undangan ya long march Siliwangi. Jadi dulu Siliwangi pertama kali long march itu tahun berapa ya kan? Iya. Dari Bandung ke Buah 2 tuh, Buah 2 tuh. Itu jauh jarak. Jauh ya, berapa? 8 hari 8 malam. Masya Allah. Ya, nah itu semangat gitu kan. Oh, ajak kawan-kawan, ayo berapa nih satu grup? Iya, satu regu begitu. Nah, dengan aktivitas seperti itu tentu ada motivasi, semangat ya kan. Iya pasti. Ya, saya pengen melanjutkan perguruan tinggi, bukan hanya BA ya kan. Iya, minta tolong kepada ya guru saya supaya saya bisa dilanjutkan. Ya udah, daftar saja katanya. Ya, ke mana? Mau nggak ke Mesir? Gitu. Iya. Karena guru mungkin melihat ya aktivitas saya, kemampuan saya, dorong loh. Udah kita daftarkan ke Mesir katanya, daftar ke teman saya di Kemenak waktu itu, Fulan begitu. Ya udah, kapan ya kan? Beliau yang ngajak gitu. Berangkat. Alhamdulillah. Almarhum Aang namanya, Aang Zainal Arifin, nah, itu yang bawa saya ke Jakarta, mendaftarkan nih, ini mah ya ke Mesir tuh. Udah ya kan, ya alhamdulillah. Ya, ada tes ya, tes di IAIN waktu itu, IAIN Bandung, tes ya kan, bahasa Arabnya di tes. Alhamdulillah lulus begitu kan. Nah, jadi ya, lalu ada panggilan dari Depag waktu itu ya, ada panggilan untuk ya ke Mesir gitu kan. Nah, itu Mesir ya, berangkatlah bersama beberapa 10 orang, ada yang dari Kementerian Luar Negeri, ada yang lain-lain ya, IAIN lain berangkat ya, 10 orang waktu itu kan. Waktu itu Bapak berangkat ke Mesir itu tahun berapa? Itu tahun 70-an ya. Wah, sudah lama sekali. Iya. Waktu itu saya suka ngajar kan. Ngajar juga, itu ngajar di SMA Negeri Burangrang.
ada STM Negeri Burangrang itu kan, yang satu itu punya Muhammadiyah, yang satu punya NU, ya nggak ada masalah. Hanya saya dipercaya ngajar begitu kan. Jadi kalau orang lain tuh mempersoalkan NU Muhammadiyah, justru saya membantu NU Muhammadiyah ngajar sekolahnya kan. Nah itu pada waktu itu datang dari Kemenag, ini katanya ada surat panggilan untuk Surahman ya ke Mesir begitu. Itulah dengan apa kita berbakti, ya tentu ya masyarakat juga membantu gitu. Berangkatlah ke Mesir. Nah, alhamdulillah di Mesir lama saya kan, dari tahun 77 sampai ya 9 tahunan lah. 9 tahun istilahnya di sana itu tidak langsung tercatat sebagai mahasiswa karena ada persyaratan namanya muadalah, pengakuan ijazah. Ijazah saya yang dari Darussalam itu belum diakui oleh Al-Azhar kan. Ya kita belum tahu ya apa namanya Darussalam itu bagaimana. Ini kan berat kan, padahal sudah di sana, mas harus pulang ya kan. Iya Bapak. Nah itu tantangan. Itu. Iya, ya tuh saya minta ya konsultasi lah dengan senior bapak-bapak KBRI di sana. Ada peluang, yaitu ajukan muadalah ya. Jadi harus dimuadalahkan, ini BA-nya Darussalam harus dimuadalahkan dengan S1-nya Al-Azhar. Bagaimana kan? Iya. Ada caranya. Ya saya minta dibantu aja, disiapkan kurikulum. Di kurikulum yang dipelajari di Darussalam itu dibuat gitu kan. Nanti diajukan ke pihak Al-Azhar. Wow, berat itu kan. Tapi ya dengan kesungguhan itu ada yang membantu kan. Optimis Bapak. Optimis. Jadi ajukan, alhamdulillah 1 tahun setelah diajukan, dikontrol ya muadalah, maksudnya muadalah itu diakui tapi tidak ke S2, diakuinya di kelas 3, tingkat 3 ya kan. Mungkin dilihat pelajarannya ya ini agak kurang ya, diterima di Firqoh Salisah, yaitu tingkat 3 dengan harus lulus mata kuliah mawaris, yaitu hukum waris. Mungkin agak lemah di hukum waris, harus lulus itu. Ya udah, karena ada peluang ya kan begitu. Alhamdulillah ya 1 tahun 2 tahun selesai. Jadi apa namanya LC diraih ya kan dari Al-Azhar, alhamdulillah kan. Nah ini dengan kesempatan itu untuk S2 itu ada peluang, tapi ini kesempatan terakhir. Hanya ya dari non Mesir itu ya hanya 1-2 orang lah kan gitu, harus lulus dulu. Wah kan berat tuh. Tantangan lagi ya Bapak. Iya, tantangan lagi. Ya, begitu. Alhamdulillah kan. Akhirnya dengan tantangan itu berhasil juga. Terus ya sehingga saya bisa ke S2 di Rosat Ulia istilahnya kan. Tuh. Ya. Di Rosat Ulia itu mata kuliahnya sedikit ya kan. Jadi apa namanya? Buku-buku yang harus dibaca kan banyak gitu kan. Mata kuliah cuma 5. Apa aja Pak? Iya, ada tadi sebutnya hukum waris, ada politik Islam, ada apa begitu ya, 5 itu kan. Ujian ya kan. Ya ternyata memang berat.
ada 20 ya mahasiswa S2 itu yang Mesir, ada yang non Mesir. Ya, banyak yang gugur tuh, khususnya yang non Mesir, yang dari Afrika, yang dari mana begitu kan. Iya, tapi alhamdulillah yang dari Indonesia ke bawah gitu kan. Ya, alhamdulillah. Nah, itu S2, jadi ujiannya berat sekali. Ya. Berat sekali. Tapi ya kalau ada kesempatan jangan dibilang berat. Iya. Coba begitu, terus itu coba, itu. terus coba. Iya. Jangan patah semangat. Ya, begitu. Alhamdulillah. Nah, di S2 yaitu di Rosat Ulia 2, doktoral 2 itu ya lagi-lagi ada 5 orang itu kan yang peluangnya itu. Ya, satu dari Indonesia, satu dari Palestina, satu dari Afrika, berapa dari Mesir ya kan. Yang lain-lain ya lulus, termasuk yang dari Indonesia gitu kan lulus. Nah, apa peluang itu? Padahal ada ujian lisan, ya kan? Iya. Nah, saya melihat kelemahan kompetitor yang lain itu dalam narasi jawaban, dalam dalam narasi jawaban, bab nahwu sorobnya lah ya. Tuh orang Mesir memang tapi dalam aturan kaidah kurang. Ya, kalau orang Indonesia dari pesantren itu kan kaidah itu kuat begitu. Oh, ini AIU itu dibaca terus pas begitu kan. Nah, alhamdulillah. Nah, jadi kelebihan itu kita manfaatkan sehingga alhamdulillah saya bisa mengalahkan ya yang lain-lain begitu. Hanya berapa mahasiswa yang dari tingkat 1 masuk ke tingkat 2 ya, termasuk saya. Bapak. Sungguh luar biasa Bapak, pengalaman Bapak dari kecil, dari sekolah dasar ya Bapak hingga ke perguruan tinggi. Sungguh luar biasa. Kami juga sangat kagum gitu, terharu, dan juga ini bikin kita jadi lebih semangat lagi ya untuk belajar, untuk seperti Bapak, ingin seperti Bapak gitu. Ya. Nah, Bapak, dari kejeniusan Bapak yang sampai diundang untuk berangkat ke Mesir, tentunya kami juga ingin merasakan keajaiban itu yang benar-benar bikin kita kagum dan mau merasakan. Motivasi buat generasi sekarang, khususnya para pelajar dan kita, bagaimana caranya gitu agar bisa mendapat hal yang luar biasa seperti Bapak. Ya, itu kan kita gaul lah ya, istilahnya gaul. Jangan kuper, tapi harus gaul. Tadi kan gaul dengan ulama-ulama ya, bahkan ya saya yang mendaftarkan ke Mesir itu kan kiai dari Zainal Arifin itu kan ngajak, Suraman ikut katanya. Gitu, karena gaul kan. Gaul. Para pelajar itu harus bergaul gitu, dengan guru, dengan mentor, dengan ya kan. Kan kelihatan, oh si Fulan ini ada semangat, ada potensi kan gitu. Baru kan, jadi gaul. Jangan kuper dan harus berani juga ya. Berani mencoba ya. Harus mencoba, begitu. Itu penting. Ya. Baik, terima kasih Bapak sudah bercerita dan memberikan motivasi kepada kami semua. Tentunya kami benar-benar sangat senang bisa mendengarkan cerita Bapak yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bapak. Ya, sama-sama.
Itu dia Sobat Pijar, cerita dari Bapak Dr. Kiai Haji Surahman Hidayat LCMA. Semoga kalian termotivasi dari pengalaman Bapak Ki Haji Surahman ini. sekian dari kami. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.